Dalam perusahaan tempat saya bekerja sangat didominasi oleh Muslim. Dari 200 orang buruh dan staf, hanya ada 5 orang beragama Kristen, termasuk saya sendiri. Kekristenan saya hanya sebagai tradisi dari keluarga saya, demikian pula teman-teman saya yang lain. Jadi meskipun ke gereja tiap hari Minggu, bahkan telah menjalani CD ketika saya masih di sekolah lanjutan atas, tetapi hidup kekristenan saya sangat dangkal dan tidak berbuah apa-apa secara rohani. Ketika gaji saya semakin membaik, ditambah penghasilan ekstra, seingat saya tidak pernah memikirkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya, saya pergi ke tempat yang salah di Jakarta dan menghamburkan uang. Saya merasa menjadi seperti kuda liar hidup di Jakarta. Kebebasan yang saya mimpikan telah membawa saya kepada pilihan hidup yang salah. Sebagai perwujudan pemberontakan kepada tekanan masa kecil, saya menjadikan diri saya sebagai tuan atas diri saya sendiri. Saya tidak mau nasihat orang lain, apalagi kritik, meskipun itu disebut kritik membangun. Saya bebas melakukan apa yang saya mau. Memiliki uang sendiri dan kerinduan masuk di sekolah tinggi menjadi guru kelak adalah tujuan yang masih tersisa dalam hidup saya. Saya tidak memikirkan lagi untuk menjaga nama baik keluarga di kampung. Saya bebas. Bahkan bila perlu, saya tidak mau menikah. Apalagi punya anak banyak seperti orang tua saya. Punya anak banyak tanpa diimbangi dengan kehidupan sosial yang stabil, itu tidak berguna. Saya sudah cukup menderita di masa lalu dan saya tidak mau menderita lagi karena untuk menyenangkan orang lain. Demikian pikiranku dan menjalani hidup yang saya anggap baik untuk saya. Sampai sejauh ini hampir tidak ada yang tertanam dalam benak saya selain balas dendam terhadap masa lalu, memberontak terhadap kekuatan yang berusaha menekan saya dan berusaha membebaskan diri dari semua kewajiban yang mengikat. Bekerja di perusahaan yang didominasi oleh Muslim di Indonesia sungguh bukan pengalaman enak. Non-Muslim biasanya dianggap sebagai kelas 2. Para rekan sekerja saya sering memakai waktu sembahyang 5 waktu sebagai pelarian dan menghindari pekerjaan. Mereka dengan seenaknya pergi ke musola dengan alasan sembahyang. Tetapi kenyataannya, mereka lebih sering menikmati rileks di musola berlama-lama. Sementara pekerjaan yang harus diselesaikan tertumpuk di pundak saya. Saya merasa ini ketidakadilan dan saya pun ingin berontak. Namun berontak dengan kemarahan kepada kelompok ini tidak ada gunanya. Sebaliknya mungkin akan merugikan bagi saya. Oleh karena itu, saya mulai memasang otak. Suatu hari, saya berkata kepada teman sekerja saya, bagaimana caranya menjadi Muslim ya? Wah, dia menanggapi pertanyaan saya spontan dan serius. Karena dia merasa saya tertarik menjadi seorang Muslim. Kalau kau serius menjadi seorang Muslim, kau harus belajar menghafal 2 kalimat syahadat dan membuat pengakuan di depan imam dan publik. Kemudian, kau harus belajar larangan ini dan itu dan setia sembahyang 5 waktu. Jelasnya. Oke, itu gampang. Tolong tulis doa-doanya dan saya akan hafal sebelum membuat pengakuan di depan publik, kataku. Rizal, teman saya, tidak tahu bahwa tujuan saya sebenarnya adalah untuk balas dendam. Kalau kalian boleh mencuri waktu dengan alasan sembahyang, tetapi tetap dapat gaji lebih banyak, saya pun dapat melakukan yang sama. Saya tidak mau ditipu, pikirku. Saya belajar ritual dalam agama teman saya, menghafal doa-doa yang perlu, dan belajar larangan makan ini dan makan itu. Karena kekosongan pemahaman yang benar tentang kekristenan, akhirnya saya menjadi serius dengan agama teman saya. Meskipun tujuan saya tadinya untuk menipu dengan mencuri waktu sembahyang, sekarang semakin belajar, semakin saya serius mendalaminya demi uang.